Halo kawan-kawan borangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 2 episode 7. Sebelum nonton jangan lupa pencet subscribe dulu ya. Melanjutkan kejadian mengerikan waktu itu, Bastille mendatangi salah satu TKP. Ia sangat terkejut melihat mayat petugas keretakan itu. Namun di saat itu Bastille tidak sengaja menendang sesuatu dan ia menemukan tanda bukti milik si pelaku, yaitu sebuah kancing antik berhuruf M. Wilport. Dapatkah Bastille menemukan sang biang keladi dari pembantaian ini? Beberapa saat kemudian, terlihat seluruh mayat petugas keretakan sudah dikumpulkan. Bojan terlihat sangat terpukul. Ia menangis terseduh-seduh melihat rekan-rekannya yang kini sudah tidak bernyawa. Bastille berbicara dengan Layton. Mereka yakin sekali penduduk ekor akan menjadi sasaran dan dituduh sebagai pelakunya. Karena penduduk ekorlah yang punya masalah dengan petugas keretakan. Layton meminta Bastille untuk menyelidiki dan membuktikan bahwa penduduk ekor tidak bersalah. Sementara dirinya akan berusaha mengatasi jika terjadi kericuhan di antara penduduk Snowpiercer. Pastor Logan seperti biasa ia selalu berusaha menenangkan orang-orang yang bersedih, berusaha memberi mereka kekuatan. Ia pun tampak memberikan kalung yang sama dengan yang ia berikan pada Bastille waktu itu sebagai jimat untuk Bojan. Setelah dari sana, lantas Bastille menemui Osweiler, mantan rekan kerjanya, untuk menanyakan apakah Osweiler pernah melihat kancing merah Mr. Wilport sebelumnya. Osweiler belum pernah melihatnya, tetapi Osweiler mengenal seseorang yang sepertinya bisa membantu Bastille. Seorang wanita tua bernama Katia yang memiliki ruangan penuh dengan barang antik. Bastille pun meminta Osweiler untuk mengantarkannya. Singkatnya, mereka berdua sampai di kediamannya Nek Katia. Nenek tua itu tinggal bersama cucunya. Nek Katia langsung tahu saat Bastille menanyakan tentang kancing Mr. Wilport yang ia temukan. Kancing itu berasal dari jaket. Nek Katia punya 2 jaket yang memiliki kancing seperti itu. Yang satu masih ada di sini. Bastille segera memeriksa jaket itu dan kancingnya masih lengkap. Ia pun menanyakan di mana jaket yang satu lagi. Si cucu nenek itu langsung bilang minggu lalu Nek Katia bertukar dengan seorang wanita. Ia pun menyebutkan ciri-ciri wanita itu. Wanita itu cantik, bergaya seperti kelas 1 dan sangat tinggi. Siapakah gerangan pemirsa? Ruthie terlihat melaporkan mengenai Audrey yang semalam memilih untuk tetap di Big Alice bersama Mr. Wilport. Membuat mereka semua bingung sekarang apa yang Audrey rencanakan. Karena mereka belum mendapatkan akses perekaman suara di ruangan engine Big Alice. Apa kemungkinan Audrey tetap di sana untuk menuntaskan misinya ya, pikir mereka. Layton berkata, entahlah, meskipun Audrey tidak membelot, tapi ini terlihat seperti pembelotan, ucapnya. Ini adalah Nona Audrey, sedang santai, relaksasi, menikmati tubuhnya berendam di air mawar. Lalu terdengar suara Ben yang memanggil Big Alice. Di ruang kemudinya ada Mr. Wilport yang menjawab panggilan Ben. Diketahui, Ben, Layton, dan Ruthie cukup khawatir dengan Audrey dan ingin berbicara dengan Audrey. Tak lama kemudian Audrey datang dan berbicara dengan mereka. Tetapi Audrey mengatakan dirinya baik-baik saja. Bahkan saat Layton berkata akan membukakan pintu perbatasan untuk Audrey jika Audrey mau kembali sekarang. Namun Audrey menjawab tidak. Dan Mr. Wilport langsung menutup komunikasi. We're ready to open the border for you if you want. Well, I've always been a bit of a rebel. She's walking the line. Not yet. Beberapa saat kemudian terlihat Mr. Wilport dan Audrey berbincang. Mr. Wilport di situ bangkit berdiri dan mendekati Audrey lalu menanyakan tentang sebuah obeng. Ia menemukannya di kamar mandi. Jelas itu obengnya Audrey. Dan Audrey jujur pada Mr. Wilport bahwa obeng itu untuk mengaktifkan kotak perekam di Big Alice. Namun Audrey tidak melakukannya. Mr. Wilport pun bertanya, jadi apakah kau tetap tinggal di sini adalah untuk menuntaskan misimu itu? Audrey menjawab, tidak, aku tetap di sini karena merasakan tarikan darimu, ucap Audrey sambil menggoda Mr. Wilport. Tapi Mr. Wilport tidak percaya. Ia pun membawa Audrey ke suatu tempat.
Ternyata di dalam ruangan itu terdapat Kevin yang sedang diikat. Rupanya Kevin masih hidup pemirsa. Namun kini kondisi kejiwaannya Kevin sangat buruk, trauma dan terkena mental. Terlihat Kevin begitu takut kepada Mr. Wilpord. Pria tua itu ingin Audrey untuk menyembuhkan Kevin sebagai tes apakah Audrey benar bisa dipercaya oleh dirinya. Setelah Mr. Wilpord pergi, Audrey mencoba berbicara dengan Kevin. Namun Kevin hanya terus-terusan menangis. Itu membuat Audrey kesal. Dan Audrey pun membentak Kevin, mengatakan bahwa yang dilakukan Mr. Wilpord kepada Kevin adalah bentuk rasa kasih sayang. Ia pun menunjukkan bekas luka di tangannya. Karena dahulu Audrey juga melakukan hal itu atas perintah Mr. Wilpord. Audrey berkata, "Kau bukanlah apa-apa sebelum ada Mr. Wilpord." Loh, kok Audrey ini kelihatannya jadi sangat loyal ya kepada si Mr. Wilpord? Lalu Audrey mematikan lampu. Ia juga membukakan ikatan di tangannya Kevin sembari berkata kalau ia akan membuat Kevin mengerti tentang kasih sayang seorang Mr. Wilpord. Saat ini, Aaron, Udin, Ziwrek, dan Astrid sedang berdiskusi. Mereka, kaum penduduk ekor, saat ini berada dalam bahaya karena menjadi tersangka utama kasus pembunuhan para petugas keretakan. Astrid berpikir mereka harus memulangkan rekan-rekan penduduk ekor mereka di gerbong depan untuk kembali ke gerbong ekor agar aman. Karena di gerbong ekor mereka bisa mempertahankan diri bersama. Setelah Astrid pergi, Aaron dan Ziwrek pun langsung bersiap untuk menjemput semua rekan mereka itu. Namun Udin harus menunggu dan tinggal karena Udin terlalu mencolok. Singkatnya, mereka berdua pun bergegas pergi untuk memberitahu teman-teman sesama ekor di gerbong lain agar kembali ke ekor. Tapi baru saja mereka melancarkan rencana, malah langsung bertemu dengan Bojan. Bojan yang hafal betul wajah Aaron si penduduk ekor langsung menyerang dan membanting Aaron dengan kekuatan penuh. Beberapa saat kemudian, Bojan pun terlihat dibawa oleh Pak Rossi dan Ruti untuk ditahan karena sudah berbuat onar. Lalu singkatnya, saat ini Layton terlihat memberikan pengumuman melalui siaran Snowpiercer. Mengumumkan tentang mereka yang berkabung atas meninggoynya 8 orang petugas keretakan yang hanya tersisa Bojan. Dan tentang Layton yang ingin agar mereka semua tetap bersatu. Layton memperingatkan bahwa ini semua pasti adalah rencananya Mr. Wilpord. Inilah yang diinginkan Mr. Wilpord, yaitu perpecahan mereka. Jadi, Layton meminta agar seluruh penduduk Snowpiercer tetap damai dan bersatu untuk melawan musuh mereka di Big Alice. Namun, para penduduk lebih yakin jika itu adalah ulah penduduk ekor. Mereka yakin itu hanya omong kosong Layton karena Layton adalah penduduk ekor. Jadi membela ekor gitu. Dan sebagian besar dari mereka itu malah meneriaki nama Mr. Wilpord, Mr. Wilpord, Mr. Wilpord. Today we are all in mourning for our breachmen. What we fought for. Mereka mendukung Mr. Wilpord untuk menjadi pemimpin mereka. Bahkan di sana Jax yang paling semangat mendukung Mr. Wilpord. Padahal kan saat itu mereka berjuang bersama ya. Pike dengan penampilan barunya tampak sedang menikmati makan siangnya. Hingga tak lama Layton datang. Ia memperingati rekannya itu untuk berhati-hati dan sebaiknya berada di gerbong ekor saja untuk berjaga-jaga. Namun Pike tidak mau mendengarkan. Sepertinya setelah ia membunuh Terence waktu itu, mentalnya Pike menjadi terganggu. Dan kini pria itu lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Pike pun pergi karena merasa terganggu oleh Layton. Singkat cerita, scene memperlihatkan seorang wanita kelas 1 yang hendak makan siang di ruang makan kelas 1. Sebut saja namanya Agnes. Namun Agnes tiba-tiba didatangi oleh Bastille bersama Layton dan juga Pak Rossi. Bastille menyapa hangat sembari meminta maaf karena ia sudah lancang memeriksa barang-barangnya Agnes. Tapi ia menemukan sesuatu. Layton pun memasangkan jaket pada Agnes. Ya, Bastille menemukan jaket itu ada di kamarnya Agnes. Dan salah satu kancingnya hilang. Cocok sekali dengan kancing temuannya Bastille. Bastille juga melihat sesuatu di wajahnya Agnes.
Ia mengelap perhiasan make up Agnes dan terlihat ada tanda memar. Bastille yakin Agnes mendapatkan memar itu saat Agnes membunuh salah satu petugas keretakan. Sudah kepalang basah, Agnes pun ditahan oleh Layton dan Pak Rossi untuk diamankan. Namun Agnes tidak takut sama sekali, karena bukan hanya dirinya yang tergabung dalam antek-antek Mr. Wilport, dan sang ketuanya Bastille masih belum tahu siapa. Lantas Agnes berkata, "Kereta ini perlu perubahan, Bes. Kereta ini membutuhkan gembala yang baru. Layton tidaklah cocok memimpin Snowpiercer." Mirip dengan kata-kata seseorang ya. Kericuhan pun terjadi di antara para penduduk. Mereka semua beramai-ramai ingin meminta THR kepada Layton. Tidak. Mereka semua beramai-ramai ingin memburu dan menghabisi para penduduk ekor yang menurut mereka adalah pelaku pembunuhan para petugas keretakan. Bu Janet yang mendengar kericuhan itu dan ia melihat beberapa penduduk ekor di depan ruangannya segera menyuruh mereka untuk bersembunyi di dalam ruangannya. Di koridor yang sama, Ruthie dan Zarah juga tampak sedang berjalan santai lalu berpapasan dengan kelompok orang-orang yang ricuh itu. Sebut saja mereka kelompok pendukung Wilport. Ruthie dan Zarah pun langsung putar balik berlari lalu bersembunyi juga di ruangannya Bu Janet. Kelompok pendukung Wilport terlihat mengabaikan karena Ruthie dan Zarah hanyalah penjamuan. Mereka hanya mengincar para penduduk ekor. Di dalam ruangan itu, Ruthie memperhatikan orang-orang dan juga melihat Winnie kecil yang bersembunyi di bawah meja. Saat Ruthie menyapa anak itu, Winnie kecil terlihat sangat ketakutan, membuat Ruthie bertanya-tanya kenapa. Lights kemudian bertanya, apakah Ruthie lupa kalau Ruthie menghukum ibunya Winnie memotong tangannya, sampai ibunya meninggoy karena itu. Makanya Winnie sangat takut kepada Ruthie. Mendengar hal itu, Ruthie terlihat menyesal dan memang sangat menyesali perbuatannya saat itu. Sementara itu di Big Alice, Alexandra terlihat sedang menemui Sykes. Alexandra kesal karena saat ini Mr. Wilport mengunci diri bersama Audrey di ruang engine dan dirinya sama sekali tidak boleh masuk. Alex juga menanyakan tentang kericuhan yang terjadi di Snowpiercer. Apakah itu adalah ulah dari pihak mereka? Tanya Alex. Namun Sykes malah menjawab, jika Mr. Wilport tidak mengatakannya padamu, itu artinya kau tidak perlu tahu, Alex. Tanya saja kepadanya, ucap Sykes sembari beranjak pergi. You want all our cards on the table? Isn't that what you wanted? I want you with me, Audrey. Take it up with him. Beberapa saat kemudian, Alex menemui Mr. Wilport untuk menanyakan hal tersebut. Alex sangat benci sikap Mr. Wilport kali ini yang terus merahasiakan sesuatu darinya. Padahal sebelumnya tidak pernah. Lalu Mr. Wilport pun buka suara. Alex, kau kira aku tidak tahu saat kau mengajak Melanie diam-diam ke kamarmu? Sepekan bersama ibumu dan kau sudah lupa bahwa akulah yang menyelamatkanmu, ucap pria itu. Ia adalah tipe orang yang sangat posesif. Mr. Wilport meminta Alex untuk memilih Melanie atau dirinya. Dan barulah setelah itu Mr. Wilport mau mengajak Alex dalam rencana. Namun Alex hanya terdiam karena tak bisa memilih salah satunya. Kembali ke Ruthie dan orang-orang di ruangannya Bu Janet. Mereka saat ini panik karena Winnie kecil menghilang. Ruthie pun mengajukan dirinya untuk mencari Winnie. Serahkan saja padaku, aku akan mencarinya. Karena jika kalian yang pergi, pasti akan tertangkap oleh kelompok pendukung Wilport. Ruthie pun meminta Zarah untuk menjaga orang-orang di sini. Ternyata Winnie kecil memang pergi keluar diam-diam. Ari bocil. Gadis itu melihat Pike yang sedang memandangi keadaan di luar lewat jendela. Dan Pike menyapa Winnie. Namun tiba-tiba dari arah berlawanan kelompok pendukung Wilport tiba. Winnie pun berlari saat Pike dihajar habis-habisan oleh kelompok pendukung Wilport itu. Winnie berlari dan terus berlari hingga dirinya sampai di sebuah ruangan. Ruangan itu adalah ruangan tempat Alexandra dan LJ waktu itu nongkrong. Di sana Winnie pun bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Beralih pada Layton dan Bastille yang saat ini sedang berjalan dengan tergesa. Bastille merutuki dirinya sendiri yang sangat bodoh itu. Seharusnya ia tahu Pastor Loganlah ketua dari antek-antek Mr. Wilport. Agnes tadi mengucapkan kata-kata yang sama dengan Pastor Logan dan juga mengenakan kalung yang sama dengan yang diberikan Pastor Logan kepada Bastille dan juga Bojan.
Mereka berdua sekarang akan menangkap si serigala berbulu domba itu. Namun seorang petugas rem melapor kepada Layton bahwa di kelas 3 telah terjadi huru-hara. Dan seorang penduduk ekor saat ini tertangkap oleh mereka. Siapa lagi kalau bukan Pike. Tak ada pilihan lain, Bastille menyuruh Layton pergi untuk mengurus itu. "Biar aku saja yang menangani Pastor Logan, serahkan padaku," ucap Bastille. Setelah itu Layton segera bergegas pergi. Tak butuh waktu lama bagi Bastille untuk menemukan Pastor Logan. Tapi kesalahannya adalah mengapa Bastille kok malah menanyakannya secara langsung. Kenapa tidak langsung dihajar dan ditangkap saja? Pastor Logan ketika mengetahui jika Bastille sudah tahu kebenarannya, ia pun mengakuinya tanpa pembelaan. Bastille merasa kesal dan bertanya lagi, kenapa Pastor Logan tega melancarkan misi untuk membunuh ke-8 petugas rem yang tidak salah apa-apa. Dan si Logan berkata, "Itu hanyalah harga kecil demi perdamaian," ucapnya seolah tanpa rasa bersalah. Bastille pun murka dan langsung menonjok dada si Logan. Dan terjadilah perbaku hantaman antara mereka berdua di sana. Namun Bastille sepertinya bisa melumpuhkan Logan dengan cukup mudah. Bastille pun menghajar Logan habis-habisan. Namun sayangnya ada satu anak buah Logan yang memergoki dan langsung menolong Logan. Logan pun kabur dan langsung mencari-cari sesuatu. Sementara Bastille harus cukup kesusahan melepaskan kuncian tali di lehernya oleh si anak buahnya Logan. Namun Bastille yang tangguh pun mampu melepaskan diri dan bertarung dengan wanita itu. Lagi-lagi Bastille dengan mudah mengalahkannya. Sedangkan si Logan saat ini dirinya berusaha bunuh Dirman dengan menggunakan sebuah alat udara luar. Bastille segera datang dan menghentikan hal itu. Karena jika Logan sampai meninggoy, kejahatannya si Logan dan Mr. Wilport tidak akan terkuak. Namun sepertinya Bastille terlambat. Separuh kepala Logan sudah membeku dan sepertinya Logan berhasil melakukan bunuh Dirman. Waduh. Sementara itu, Audrey dan Kevin. Terlihat Kevin terduduk di bawah lantai dan sudah cukup tenang sekarang. Audrey terus meyakinkan Kevin bahwa kesetiaan dan kepatuhan kepada Mr. Wilport itu adalah hal yang melegakan. Yang dilakukan Kevin melukai pergelangan tangannya sendiri atas perintah Mr. Wilport adalah suatu kehormatan. Dan sepertinya sekarang setelah Kevin mendengarkan semua ocehannya Audrey, Kevin pun berhasil terhasut. Ia pun bangkit berdiri sesuai perintahnya Audrey sambil mengulangi perkataan Audrey, "Terima kasih Mr. Wilport." Setelah itu, orang-orang di luar pun kaget dan kagum melihat Audrey yang membawa Kevin keluar dari ruangannya itu. Mereka kagum Audrey bisa menyembuhkan seorang Kevin yang sudah terkena mental berat itu. Wanita itu pun membawa Kevin ke ruangannya Mr. Wilport. Di sana Audrey memerintahkan Kevin untuk berlutut pada Mr. Wilport dan menjilati sendal Mr. Wilport. Kevin tanpa ragu-ragu langsung menuruti semua perintahnya Audrey itu. Scene balik lagi ke Ruthie yang saat ini tengah berusaha mencari-cari Winnie kecil. Cukup menyulitkan untuk mencari gadis kecil nakal itu. Beruntung pada akhirnya Ruthie berhasil menemukannya. Namun masalahnya adalah bagaimana Ruthie membujuk anak itu. Secara anak itu sangat takut kepada Ruthie. Ruthie lalu dengan perlahan mendekati Winnie dan mengatakan, "Winnie, maafkan aku. Dulu aku juga kehilangan ibuku saat kecil. Ya, tindakanku memang kejam, merenggut seorang ibu darimu. Kukira aku lakukan tindakan kebenaran, aku mengikuti peraturan. Tetapi itu tak benar kan? Itu salah, aku sangat salah. Andai bisa kubatalkan Winnie, andai aku bisa," ucapnya Ruthie dengan raut wajah penuh penyesalan. Hingga akhirnya Winnie pun mau bicara, berkata kalau dirinya bersembunyi dari orang jahat. Kemudian Ruthie menggenggam tangan Winnie dan berjanji akan melindungi Winnie. Mereka pun pergi bersama dari sana. Singkatnya, Ruthie telah sampai di ruangan Bu Janet mengantarkan Winnie. Tak lama dari itu Layton muncul. Saat Zarah bertanya Layton mau pergi kemana, Layton pun menceritakan tentang penduduk ekor yang ditangkap oleh kelompok pendukung Wilport.
Mendengar itu, Ruthie pun memutuskan untuk ikut dengan Layton, tidak peduli meskipun itu berbahaya. Scene pun memperlihatkan bagaimana Pike dibawa oleh kelompok pendukung Wilport itu untuk diputuskan tangannya di gerbong belakang. Bagaimanapun Pike berteriak meminta ampun, mereka sama sekali tidak mau mendengarkan. Tapi tak lama kemudian, Layton datang dan berusaha menghentikan hal itu. Ia kenal dengan Jax dan membujuk Jax untuk tidak melakukan itu. "Kita akan berjuang bersama, bro," kata Layton. Namun mereka sudah tidak mau lagi mendengarkan Layton, tidak mau sama sekali. Sehingga Layton pun mengeluarkan kartu asnya. Ia melepaskan jas yang ia pakai dan menawarkan tangannya untuk dipotong menggantikan Pike. Pike melihat itu tidak terima. "Jangan Layton, no," katanya. Namun kelompok pendukung Wilport setuju. Mereka pun melepaskan Pike dan mulai mempersiapkan Layton untuk dipotong tangannya. Tapi semua orang terhenti ketika mendengar suara teriakannya Ruthie. "Omaira!" teriak Ruthie. "Pria ini adalah pemimpin kalian. Kalian sendirilah yang memilihnya. Jika mau orang lain memimpin, mintalah perubahan. Tetapi jangan turunkan dia dan jangan potong lengannya hanya karena kalian bisa. Itu bukan tindakan benar. Kalian tak akan sama lagi setelah melakukannya." Begitu kata Ruthie. Lalu kemudian ada pemberitahuan para petugas rem yang datang. Sehingga orang-orang pendukung Wilport itu pun pada bubar. Tapi mereka masih keras kepala dan berkata, "Ini belum berakhir." Layton tampak sangat shock dan kena mental karena tadi hampir saja dirinya akan kehilangan tangannya. Singkat cerita, 1 jam telah berlalu. Kereta Snowpiercer saat ini memasuki kawasan rel spiral, di mana pemandangannya itu sangat dinanti-nantikan oleh para masyarakat Snowpiercer. Dan bisa kita lihat, hampir di seluruh gerbong sinar berwarna merah menyala. Cahaya merah terang itu adalah tanda dukungan kepada Mr. Wilport. Siapa sangka, ternyata banyak orang-orang yang kini berpihak kepada Mr. Wilport, guys. Dan hal itu tentu saja disaksikan oleh Layton dan Zarah di gerbongnya. Pak Rossi bersama istri dan anaknya juga melihat hal itu. Dan tak terkecuali Mr. Wilport sendiri, bersama Audrey, Alexandra, dan Sykes. Mr. Wilport langsung menghampiri Sykes dan menyuruh Sykes untuk memberi perintah pada Dr. Hedwood agar mempersiapkan Bob S sekarang juga. Snowpiercer bersambung. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.